yang namanya Rasul itu bersifat tabligh. Allah dengan tegas menyampaikan ya ayyuhar rasul, enggak ya ayyuhan nabiyyu, baligh. Yang namanya Rasul wajib tabligh, Nabi enggak. Wahai Rasul, tablighkan, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ini baligh namanya sighatul amri dalam ilmu usul fiqh. Jadi al-amru lil wujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wad dalilu ala dhalika law annahum katamu syai'an mimma umiru bitablighihi la umirna bil kitman wa huwa khiyanatun muharramun mal'unun fa'iluhu wallahu la ya'muru bi muharramin. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat tabligh, yaitu andai bahwasanya para rasul itu menyembunyikan akan sesuatu dari apa-apa yang mereka diperintahkan untuk disampaikannya. La umirna bil kitman, niscaya kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Wa huwa khiyanatun, dan menyembunyikan itu merupakan khianat. Muharramun, lagi haram. Mal'unun fa'iluhu, dilaknat pelakunya. Wallahu la ya'muru bi muharramin, sedang Allah itu tidak pernah memerintahkan dengan sesuatu yang haram. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan olehmu akan sesuatu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukannya, maka tidaklah kau menyampaikan akan risalahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita membahas tentang dalil-dalil tabligh, baik secara akli maupun secara naqli. Perlu difahami oleh kita bersama, orang kalau mau diangkat oleh Allah untuk menjadi Rasul, maka ada ciri-cirinya, sehingga kita tidak salah menabikan dan merasulkan orang. Ada 4 sifat yang melekat pada Rasul. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, dan ada fatanah. Biar gampang ngapalnya, namanya staf, namanya staf: siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Biar gampang ngapalnya sifat wajib ini, diperlukan staf, begitu. Nah, malam hari ini kajian meneruskan kajian sebelumnya tentang tabligh dari segi dalil. Saudara, sebetulnya Rasul bersifat tabligh tidak perlu dalil. Rasul bersifat tabligh tidak perlu dalil.
mau orang itu percaya atau tidak, tetap saja Rasul mah bersifat tabligh. Namun imannya si muslim agar supaya mantap bulat adanya keimanan itu, ma'rifatnya biar benar ma'rifatul Rasul, maka si mukmin perlu disokong dan didukung dalil untuk memantapkan keimanan bahwa Rasul itu benar-benar memiliki sifat namanya tabligh. Tabligh itu maknanya Rasul itu benar-benar menyampaikan seluruh yang Allah wajibkan untuk disampaikan kepada makhluknya Allah dengan cara tabligh yang terbaik. Inilah tabligh. Mana dalilnya? Dalil ini ada dua. Ada dalil akli menurut akal. Ini untuk awamnya muslim dan untuk orang kafir. Mana dalilnya? Andai Rasul itu tidak punya tabligh, maka otomatis sifat yang ada namanya kitman, ngumpetin, kagak nyampein. Andai Rasul ngumpetin ajaran yang wajib disampaikan kepada manusia, kepada makhluk Allah, maka andai Rasul kitman, sifatnya ngumpetin, maka kita yang mana diwajibkan ngikut Rasul, berarti kita juga disuruh oleh Allah untuk ngumpetin. Sedangkan ngumpetin ajaran itu khianat, haram, dan pelakunya dilaknat. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man katamal ilma fa'alaihi laknatullah. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu, ngumpetin ajaran, maka dia berhak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyuruh yang keji maupun yang munkar, yang haram apalagi. Kenapa? Kita orang diperintahkan ikut Rasul. Kalau kita disuruh ngumpetin ilmu, itu salah adanya. Begitu. Maka Rasul ngumpetin ilmu, itu juga salah. Yang benar lawanannya, yaitu tabligh. Betapa dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang ngumpetin apa yang kami turunkan, kata Allah, daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, sesudah kami jelaskan untuk manusia di dalam Alkitab, yang kerjaannya ngumpetin kayak Yahudi, Nasrani, mereka itu dilaknat oleh Allah. Allah enggak nyuruh untuk ngumpetin. Berarti yang namanya Rasul itu
bersifat tabligh. Di samping itu dalam Al-Maidah ayat 67 Allah dengan tegas menyampaikan ya ayyuhar rasul, enggak ya ayyuhan nabiyyu, baligh. Yang namanya rasul wajib tabligh, nabi enggak. Wahai rasul, tablighkan, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ini baligh namanya sighatul amri dalam ilmu usul fiqh. Jadi al-amru lil wujub. Perintah di sini faedahnya wajib, dan kita sudah mengkaji bahwa Rasul tidak pernah khianat pada ngaji sifat amanah dengan mengerjakan yang dilarang dan mengumpetin ilmu dilarang, maka enggak bakalan yang namanya Rasul itu kitman ngumpetin ilmu. Kita harus paham saudara, ada namanya tabligh, tabligh akbar, ada akbar, ada namanya dakwah, ada namanya taklim, beda-beda. Apa itu tabligh saudara? Tabligh itu menyampaikan materi yang wajib disampaikan dengan sebaik-baiknya penyampaian tanpa meninggalkan keaslian materi yang disampaikan. Jadi tabligh itu nyampein orisinil, apa adanya, kagak ada yang dipotong, kagak ada yang dilebihin. Namanya tabligh. Emang ada yang dilebihin? Ada ngomongin orang. Kalau ngomongin orang pasti lebih apa kurang? Lebih panjang. Begitu. Kalau tabligh menyampaikan materi ajaran dengan sebaik-baiknya penyampaian tanpa meninggalkan keaslian materi kata-kata yang disuruh untuk disampaikan. Itu tabligh. Lalu apa syarat-syarat tabligh? 3. Kalau mau tabligh, jadi kita harus tahu ada tabligh, ada mau'izah, ada dakwah, ada taklim. Ini beda-beda. Syarat-syarat tabligh pertama, harus mengetahui Al-Quran dan hadis. Ini tabligh. Kalau tabligh, Al-Quran dan hadisnya harus utuh. Itu tabligh. Kalau Quran utuh, hadisnya nggak boleh terjemahnya aja, keasliannya disampaikan. Itu tabligh. Pahit maupun manis, apanya kudu disampaikan. Tabligh begitu. Maka ketika Nabi menyampaikan siapa melakukan ini neraka, karena tabligh. Kalau tabligh itu apa aja kudu disampaikan. Kalau kata Allah suruh sampaikan. Cerita neraka kayak begini dikubur, kalau orang gak ibadah kayak begini sampaikan apa adanya. Itu namanya tabligh. 2, untuk tabligh itu jangan memberi peluang kepada orang-orang yang menentangnya. Jadi tidak boleh ngomongnya samar-samar. Begitu.
Itu namanya tabligh. Harus jelas sehingga orang yang mau menentangnya kesulitan. Dari jalur mana mau menentangnya? Jadi tabligh itu dengan bahasa-bahasa yang dipilih, tidak bahasa yang bersayap. Dalam bahasa tabligh, yang ketiga, dalam tabligh itu harus paham materi demi materi yang disampaikannya. Itu tabligh. Meski beresiko akan dimusuhi orang banyak. Kalau tabligh itu begitu. Jadi tabligh itu beresiko. Karena menyampaikan apa adanya. Kalau nggak benar kita bilangin nggak benar. Itu namanya tabligh. Maka disebut baligh ma unzila ilaika min rabbik. Tabligh itu begitu. Sedang dakwah. Bagaimana dengan dakwah? Beda dengan tabligh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah harus bijak. Jadi harus ada ilmu tentu, tapi bijak. Dakwah, mohon maaf, ini ada kawan kita tukang mabok. Kita tanya, karena kawan kan dongeng biasa, normal, nggak bakal marah. Bang, berapa botol nyekeknya? Ya saya sih 1 botol sehari. Saban hari iya saya sebotol doang. Kalau bisa kurangin dah, jadi 3/4 botol, kurangi 1/4. Begitu. Masa tahun lalu kelas 1 SD sampai sekarang masih kelas 1 juga. Kurangin lah. Enggak, tinggalin. Enggak kalau dakwah. Enggak. Gitu. Kalau ente kalau mabok neraka, enggak. Dakwah harus hikmah. Udah kurang 1/4, ntar lagi masih berapa bang? Ya 3/4 botol. Kalau bisa kurangin lah, dikit sampai pada akhirnya berhenti. Itu cara ngenurutin orang mabok. Ini kalau orang denger doang bakal dikata masih nyuruh mabok nih orang. Nggak bisa cara ngerayu orang, gitu lah. Begitulah orang nggak sholat. Saya nggak bisa dah. Subuh saya bangunnya jam 10. Nggak bisa. Mengsusah saya. Oh jam 10. Sholat bang. Jam 10 sholat. Sholat apaan? Ya sholat subuh. Emang boleh? Boleh. Jam 10. Kunut nggak? Ya kunut, tapi jangan di masjid ya. Nanti dikata ajaran baru di rumah dah. Oh begitu. Kunut. Entar gimana? Ya gue sholat jam 10 seperti yang sampean katakan. Jam 9 abang besok. Begitulah cara kita ngerayu orang. Namanya dakwah harus bil hikmah. Begitu. Kalau enggak bisa. Harus hikmah. Paman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini dakwah berhasil. Cara ngajak pelan-pelan. Dulu kisah menarik pengalaman. Dulu ada ibu-ibu TK begitu.
Saya sebut daerah Jakarta Selatan, gak enak saya nyebutnya. Jadi kata kita sama guru, sama mualim Syafi'i, mualim saya ini disuruh ngajar. Ngajar siapa? Ngajar apa? Ibu-ibu. Mana saya belum pernah ngajar ibu-ibu dari dulu. Saya bilang, ibu-ibu apa? Ibu-ibu TK tuh yang nganterin anaknya tuh saya suruh ngajar. Kata mualim Syafi'i, ngajar aja. Saya bilang, saya belum pernah. Enggak apa-apa, ajarin aja, tapi jangan keras-keras, dakwah aja gitu, bahasa beliau dakwah aja. Jadi kala itu saya singkat, saya ngajarin ibu-ibu TK tuh, mohon maaf, ada yang pakai celana pendek tuh ibu-ibu TK, mau TK Islam itu ya, biasa orang di kota besar kan begitu ya, begitu anaknya merapi begitu ya, banyak kurang begitu ya, biasa ada yang pakai celana pendek gitu ya, pakai baju tanah pendek lah begitu, macam-macam. Kami mengajar, saya nggak ada nyuruh, mohon maaf, apalagi kerudung, jangan ditanya deh kerudung, celana masih pendek. Ini bagaimana ini ya? Jadi kami ngajar, kami lihat selang barangkali hampir 6 bulanan, kayaknya ibu-ibu ini mulai demen sama ngaji, begitu. Jadi sehingga saya minta sama dia, kalau bisa yang nutupin lutut dah si ini celananya nih, begitu. Ya karena dia ini mulailah nurut. Kerudung belum. Setelah 10 bulan baru saya usul, kelihatan ibu-ibu tuh udah mulai akrab begitu. Jadi dalam satu kesempatan kajian Senin ngajinya pagi kala itu, saya bilang, Bu, kalau bisa mumpung kita masih hidup, dakwah. Dan dakwah itu yang paling bagus ama yang hidup, jangan dakwah ama yang mati, begitu. Kata dia, emang ada orang. Jadi kalau mau takziah baru pakai kerudung, dakwahnya sama yang mati, hitam kerudungnya. Kalau di Karangtengah ada nggak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada dah, begitu. Jadi kalau boleh saya memohon sama ibu-ibu, pakailah kerudung saban hari kalau keluar rumah, kalau bisa. Kalau ibu masih belum bisa, seminggu sekali deh. Kalau nggak bisa juga saat ngaji nih kayak gini nih. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga ya setahun sekali Idul Fitri itu, biar ada dakwahnya sebagai muslim. Kalau nggak bisa ya seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa ya mati aja. Gitu. Jadi akhirnya ibu-ibu itu pakailah kerudung kalau ngaji, kerudungnya ditaruh di tanah lepisnya belakang, kerudung panjang tuh, ntar di aula baru dipakai, habis itu taruh pelan. Ini namanya disebut dakwah. Maksud saya mencontohkan begitu. Saya tidak berani menyebut mama anu, takut ini video diupload orangnya nonton, mantannya repot. Begitu. Ini proses kerjaannya begitu. Dakwah itu halus. Gurunya Muallim Syafi'i Hadami, salah satunya Muallim Saidan, makamnya di Keranji, Bekasi. Itu begitu dakwah begitu. Jadi beliau ini bisa kopro, remi, gaple bisa. Jadi kalau nggak nurutin orang nakal, itu ikut judi. Muallim Saidan ini jangan dicontoh, mente jangan. Begitu, ikut judi, selalu pakai tikar masjid,
dan menang mulu, yang pinter begitu jodinya. Jadi pas menang mau berhenti adzan, berhenti, tar dulu lu curang, udah menang aja mau berhenti lah adzan. Ini tikar punya masjid. Jadi kalau pengen terus, kita sholat dulu baru kita terusin. Ya namanya penasar, baik sholat, judi lagi, terus saja gitu. Lama-lama insya. Itulah kerjaannya mu'alim Sa'idan, nurutin orang nakal. Tapi kita jangan nyontoh ini. Kalau nyelamatin orang kelelep, kitanya kudu bisa renang. Lah bisa renang kagak mau nolongin orang kelelep, mati duluan kita. Begitu, ada ilmunya. Ini namanya bukan tabligh, namanya dakwah. Begitu. Kalau saudara mengenal di Jawa ada orang soleh waliullah Gusmik, namanya Bahyai Hamim Jazuli. Keluar masuk bar, kerjaannya keluar masuk bar. Begitu. Baru orang-orang gitu, muridnya banyak, mantan-mantan preman disadari. Nah, kalau kita masuk klub, ya kita kagak pulang-pulang. Begitu. Begitu. Gitu. Ini namanya dakwah. Dakwah resikonya enggak besar. Dakwah. Di bawah dakwah ini ada taklim. Kalau taklim banyak peragaannya dan banyak kesabarannya. Kalau taklim jadi rada repot. Taklim begitu belum apa-apa udah gurunya dicela aja, ya begitu taklim. Datang lagi gurunya gemuk badannya, pasti jarang puasa, tandanya gemuk nih, makan mulu gitu. Ngaji belum udah menilai aja. Naik lagi kurus, pasti diomelin bininya mulu nih. Adanya nggak ada benernya. Ya kudus sabar. Ada dakwah gitu. Tabligh identik dengar amar ma'ruf nahi mungkar, beresiko. Kalau tabligh beresiko. Kalau kita mah sama aja, mau tabligh, mau dakwah, mau itu hasanah diri juga. Taklim kalau kita cuman di dalam satu pemerintahan di satu negeri itu, kalau tabligh akbar nggak boleh gitu. Kalau ngaji boleh, padahal isinya dari juga isinya begitu. Ada yang kayak begitu. Singkatnya saudara, tabligh. Nah, untuk menuju tabligh kudu memiliki wawasan keilmuan yang cukup dan luas. Dan semua muslim, ini kajian kita penutupnya, semua muslim dituntut untuk menjadi mubaligh. Semua muslim dituntut, disuruh oleh agama untuk menjadi mubaligh. Apa mubaligh? Orang yang tabligh. Tidak dituntut menjadi kiai, tidak dituntut menjadi ustadz, tapi yang dituntut menjadi mubaligh. Karena tabligh adalah sifat Rasul yang perlu kita contoh. Tablighlah kita. Kemana kita? Masing-masing ada kelasnya. Likulli rijalin maqamun wa likulli maqamin rijal. Masing-masing ada komunitasnya. Jangan takut, tablighlah kita.
Singkatnya biar mudah diingat, bila Anda tidak mampu menjadi lampu mercusuar yang dapat menyinari berbagai wilayah, setidak-tidaknya menjadi lilin yang dapat menyinari sekitaran keluarganya. Ini yang paling pokok. Kita kudu tabligh, sampaikan ajaran agama dengan bagus. Kayak ibu-ibu anaknya mau minum pakai tangan kiri, jangan, tangan bagus sayang, tangan bagus. Ini namanya tabligh. Tabligh. Mau pakai sendal kiri dulu, jangan, kanan, kanan. Copot lagi sayang, copot lagi. Tabligh. Begitu. Kita dituntut untuk tabligh, maka ada jamaah namanya jamaah tabligh. Begitu. Kita tabligh, begitu. Dibilangin kagak denger, dablag. Bukan tabligh, apa? Ustaz Ali ada tuh bahasa Karang Tengah. Ada. Tabligh. Kita sampein ajaran sebisa kita. Apa aja sampein, jangan enggak. Kita dituntut. Jadi anak tabligh, jadi istri tabligh, jadi suami tabligh, semuanya. Inilah yang disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap Anda adalah penggembala, pemimpin, dan tiap-tiap Anda dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Kenapa? Karena wujubut tabligh. Penguasa siapa aja, kalaulah kita menjadi jurnalis, tablighlah kita. Berikan pemberitaan yang benar, yang mengandung edukasi, tapi bukan provokasi. Itu begitu. Jangan kita memberikan sesuatu yang provokasi, tapi yang edukasi, pendidikan. Itu begitu. Kalau kita jadi jurnalis, kalau kita lah jadi hakim, jadilah kita hakim yang adil, sesuai data dan fakta, bukan sesuai pesanan. Begitu. Kalau kita lah jadi penguasa tinggi, berbuat adillah kepada semuanya, karena semuanya rakyatnya. Jangan dikotakin rakyat. Begitulah. Ini tabligh. Masing-masing dituntut untuk tabligh. Begitu. Kita harus menyampaikan yang ada dengan benar. Ini namanya disebut tabligh. Maka kita dituntut untuk tabligh, nyampein ajaran. Kalau saudara punya HP, tinggal ngomong, nih udah Isya atau undangan orang nongkrong, udah zuhur belum, punya anak, WA tuh pakai, komunikasi gampang. Udah sholat zuhur belum bang, sama anaknya, gampang. Begitu. Jangan yang ditanya udah makan belum, makan. Itu sih nggak usah dibilangin. Itu urusan badan, ruhnya. Udah zuhur belum, zuhur dulu. Tanggung nih main Mobile Legend ya. Oh tanggung. Berapa menit lagi main Mobile Legendnya? Ayah mau lihat. Untuk sholat 15 menit. 15 menit baik. Janji ya, janji. 15 menit, ya baik. Ya bagaimana? Kita kudu begitu. Emang dasar, emang anak sekarang mau susah. Ya kagak begitu. Kesusahannya kagak kita biarin. Kita harus bilangin. Jangan bosen, jangan. Gua bosen bilangin bocah, ya mengalir. Kita jangan bosen bilangin bocah selama bocah belum bosen main Mobile Legend. Sebagaimana kita jangan bosen bertaubat sebelum kita bosen daripada berbuat dosa. Begitu. Terus saja. Begitu. Terus saja. Tabligh ini terus. Sebisa kita. Tabligh. Jangan tidak tabligh. Ini penting untuk tabligh. Karena kita disuruh
untuk menyampaikan sebuah ajaran. Namun saudara, berbicara tabligh ini hal yang paling penting buat kita bersama. Jadikan tabligh itu adalah aktivitas kita dalam kehidupan. Siapa orang yang menjadikan tabligh menjadi rutinitas kehidupannya, maka dia sungguh telah mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di bawah jalan-jalan yang ditapaki oleh Nabi. Dan ingat, wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kita nyampein, nurut atau tidak urusan dia. Kayak kita ngaji begini nih, kewajiban kami ini yang memberikan materi menerangkan sebisa mungkin agar mudah dicerna dan mudah difahami dengan bahasa yang kadang-kadang menggunakan bahasa candaan agar supaya mengerti. Begitu. Adapun kita udah ikhtiar memberikan pemahaman dan pengertian kepada audiens, dia ngerti dan tidak ngerti, urusan dia sama Allah. Urusan dia. Kewajiban kita nyampein, paham urusan Allah. Bila jiwanya dia tenang, maka dia bakalan ngerti. Maka ada adab-adabnya begitu masing-masing. Ini adalah hal yang paling pokok dalam hidup dan kehidupan. Dakwah sebisa kita. Enggak mesti pakai bahasa Arab, pakai kata mutiara. Enggak apa-apa, apa aja dah. Sebisa kita. Cara ngomong sama orang. Begitu. Cara ngomong sama orang. Paling enggak sehari semalam sholat 5 kali. Jangan enggak sebagai tanda bahwa Anda masih hidup. Begitu. Apa bahasanya? Intinya saudara, kita harus berupaya untuk tabligh dan perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya dia hancur. Begitu, hancur. Ada sekumpulan orang penzina, pelacur. Kita bilang, wahai para pelacur, kalian semua masuk neraka semuanya. Ya, nggak bakalan insaf. Nggak kayak begitu. Jangan begitu. Harus kita menyusun bahasa yang bagus. Bahasa supaya kita dengan tabligh yang sangat-sangat bagus. Dan kita sudah banyak terang kisah-kisah Nabi bersama para sahabatnya, kisah-kisah orang soleh bersama tetangga-tetangganya. Sering pada bagian bagaimana kita di dalam tabligh, dakwah, taklim, ini semuanya ada tata aturan yang harus kemudian kita fahami bersama. Ulama besar dari Tasik, Ajengan Khair Afandi, apa itu Miftahul Huda, terangkan itu, apa itu tabligh, dakwah, taklim, diterangin aturan-aturannya supaya kita nggak terbolak-balik dalam pada bagian-bagian ini, supaya kita mengerti bahwa muslim diwajibkan tabligh dan tidak diwajibkan jadi ustadz, jadi kiai. Sampaikan kebenaran Islam, caranya dengan perilaku yang baik. Berperilakulah yang baik. Dengan ini akan mudah di dalam kita tabligh. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan masih banyak
nanti paparannya pada tataran implementasi tabligh, tapi sedikitnya kita singgung supaya kita ketemu buah daripada kajian kita ini. Singkatnya, tabligh adalah sifat wajib Rasul yang wajib kita imani. Kitman adalah sifat mustahil Rasul yang wajib kita imani, dan prakteknya kita pun juga wajib tabligh. Orangnya namanya mubaligh, menyampaikan ajaran dengan cara-cara yang baik. Bila kita dagang di pasar, berdaganglah yang jujur, itu juga tabligh. Kejujuran itu bisa menjadi dasar buat kita diterima dalam sebuah tabligh. Segini aja dah, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nanya. Udah paham? Hai, baik. Waalaikumsalam. Kita menyampaikan tabligh, perihal tabligh dan dakwah ya. Tabligh dan dakwah. Nah, biar ada yang dakwahnya halus dan ada dakwahnya yang tegas. Nah, yang kebanyakan yang tegas ini dibilangnya adalah kasar dan tidak sesuai sunnah Rasul dan sebagainya. Bagaimana untuk menyikapi yang dakwah tegas seperti itu, Pak Kiai? Jadi ada tugas-tugas bagi yang tabligh, ada tugas-tugas bagi audien. Bagi kita diajarin oleh agama, khudh ma sofa wa da' ma qadar. Bagi kita, undur maqala wala tandur maqala. Dan masih banyak maqalah syarifah berbicara dengan itu sebagai aulia. Bagi kita bersama, tidak elok kita menilai ulama, sebab bukan kelasnya kita sebagai audien untuk menilai itu. Sebab yang menilai di mana-mana adalah yang lebih tinggi. Ada anak-anak ujian di sekolah yang menilai guru yang lebih tinggi. Tidak pantas kita untuk menilai. Hanya bagi kita lihat daripada nasihatnya. Bila kemudian itu terlihat nampak keras atau tegas bahasa yang benarnya, kita kurang pas di jiwa kita, berarti kelas kita baik. Audien ini ada bayi, ada juga orang dewasa. Singkong enak nggak singkong? Kalau dikasih bayi, gimana kira-kira? Kelolodan. Ini yang mengatakan ini keras nggak sesuai. Ini sebetulnya bayi. Wajar aja bayi protes dikasih singkong, maka dia kelasnya bubur sun. Iya, bubur bayi kelasnya, maka dia jangan duduk di situ. Anda duduknya di sini, duduknya. Jadi semua itu bagus, sama-sama Islam, sama-sama Quran, kitab sucinya, sama-sama Islam agamanya, sama-sama Muhammad Rasulullah SAW nabinya, sama-sama Allah Tuhannya, sama-sama kiai. Begitu, hanya beda nomor sepatu. Mana yang sabnya kita? Saya lebih serak di sini, ikuti itu.
tanpa perlu mencela yang satunya. Dan kita harus ta'zim kepada ulama, kita harus ta'zim dan hormat. Ini adalah hal pokok. Begitu. Maka menilai adalah bukan kapasitas kita, itu adalah kapasitas yang jauh lebih tinggi. Maka bila dirasa kita duduk di situ kurang nyaman, rasanya nggak dapat ilmu menurut kita, berarti kita bukan di situ duduk. Tapi bila kita di sini nih kurang kayaknya buat Islam, kurang tegas, saya demennya yang ini, silahkan duduk di situ. Inilah indahnya Islam. Anas ajenas, ulama itu berbagai macam metodenya di dalam dakwah, dan di mana kita mau duduk terserah kita. Kalau kata orang Betawi, kalau ketemu klik, pegang, gigit, erat-erat. Begitu. Di sanalah pintu hidayah kita ada. Itu begitu. Enggak begitu. Masing-masing ada. Ada yang modelnya kayak Sayyidina Umar, tegas. Ada yang modelnya kayak Sayyidina Abu Bakar, lembut. Dan Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, ikuti dua orang sesudahku dalam pola dakwah, Abu Bakar dengan kelembutan ataukah Umar dengan ketegasan. Semuanya ngikut Rasul. Begitu, ngikut Rasul. Ada kalanya kita perlu tegas sama anak. Begitu, habis cara lembut, nah sholat. Udah dohor belum? Lembut enggak bisa. Enggak bisa yang kayak begini, bukan kelasnya dengan lembut. Melotot, sholat enggak? Baru dia bangun. Ada kelasnya kudu kayak begitu. Jadi beda-beda. Orang ini beda-beda. Ada yang cuman ditegur sama kiai nurut. Ada yang kudu ditegurnya sama polisi baru nurut. Beda-beda. Ala kulli hal, bagaimana mensikapi itu, semuanya bagus. Yang tegas bagus. Cuman kadang kita memotong, hanya mendengar saja langsung nyimpulin. Ini menjadi problem dalam kehidupan. Singkatnya, silakan yang mana saja. Begitu, beda-beda. Begitu, girohnya juga beda-beda. Kayak model saudara-saudara ini mah ada Islam dilecehin demo, ya masa bodoh aja. Model kayak begini-begini nih. Ada juga yang tegas siap. Begitu, akhirnya menjadi perombakan yang ada, semuanya ada. Jadi bagaimana tinggal kita. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakuna min dawasila. Masing-masing ulama punya cara dan metode tersendiri yang bisa menyampaikan dia kepada Allah, dan bisa juga menyampaikan ajaran kepada hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Selama ajarannya itu untuk mengajak orang untuk dekat dengan Allah, maka ikutilah. Biar gampang, singkatnya, bila telur meski keluar dari pantat bebek, ambil bila telur. Tapi biar kata presiden, kalau barang yang kuningnya jangan begitu. Kita ambil mana yang pas, karena masing-masing kita punya selera berbeda-beda, dan itu bagus dalam agama. Ada yang tegas, ada yang kelembutan, masing-masing beda. Saya nggak suka sama yang ini, jangan. Nggak suka tapi nonton terus, sebetulnya
cinta, benci, tapi cinta. Katanya dia nggak suka, tapi nontonin terus, begitu. Ini kayaknya nggak tulus, dah begitu. Nggak usah begitu, nggak usah. Nah, inilah kehidupan kita. Dalam kehidupan ada orang namanya baperan, barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Ada orang ke bawah gitu, ini orang status WA-nya ngata-ngatain gue. Ya kagak, dia menulis aja, salahnya lu aja ngintip-ngintip, disuruh kagak. Itu kan jiwa. Ngapain kita jadi orang baperan? Kita orang begitu, ngapain lu ngintip-ngintip, disuruh kagak. Itu berarti jiwa kitanya yang nggak benar. Begitu, bukan tulisannya. Belum tentu dia ngata-ngatain kita, kitanya aja kesinggung, berarti keseleo, kan begitu ya. Oleh karena itu jangan, kita bukan kapasitasnya untuk menilai ulama, karena kita ubaru, ulama juga bukan kita, begitu. Ubaru jangan-jangan, maka kita tak elok, tak perlu begitu, tak perlu ada kelas-kelasnya. Intinya ikut yang mana aja silakan, selama ikut ulama itu disuruh oleh Nabi. Kalau nggak ada lampu gelap kita ngaji, kalau nggak ada ulama kita nggak ngerti halal haram, ikuti ulama. Yang mana yang serap kita ikuti. Andai kita nggak ngaji, hormat saja wong ulama, dan kita disuruh hormat sama ulama. Kurang lebih demikian yang saya mampu jawab. Allah. Sudah kita baca Fatihah.